Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku Analul Muntama dengan NIM 2301040099. Kalian pernah gak sih ngebayangin ada seorang siswa duduk di lantai selama pelajaran karena menunggak SPP? Ini beneran kejadian loh. Kalau kita pikir tuh ini hal yang sepele, tapi ini beneran ada. Dan ini bukan cuma soal aturan sekolah aja, tapi soal keadilan sosial juga. Kasus ini terjadi karena seorang siswa yang dihukum karena menunggak SPP. Ia disuruh duduk di lantai selama jam pelajaran berlangsung. Kasus ini kemudian viral dan menuai banyak kritik dari masyarakat. Sebenarnya bukan cuma soal uang, tapi juga sebagai bentuk diskriminasi terhadap seorang siswa yang diperlakukan berbeda dari keluarga yang kurang mampu juga. Akibatnya siswa merasa malu, minder, dan menjadi tidak semangat untuk belajar di sekolah lagi gitu. Kalau kita lihat dari pendapatnya John Rawls, justru siswa yang kurang mampu itu harusnya mendapat dukungan lebih, bukan malah didiskriminasikan. Selain itu, teori labeling dari Howard Becker, perlakuan seperti ini bisa membuat siswa merasa dirinya benar-benar bermasalah. Nah, hal seperti ini kalau misalnya label tersebut dipercaya, itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri si siswa tersebut. Di sisi perkembangannya, menurut Brown Van Brenner, itu lingkungan bisa mempengaruhi dampak psikologisnya. Nah, kalau misalnya lingkungan siswa kalau misalnya lingkungan siswanya itu, lingkungan sekolahnya itu mengakibatkan dampak buruk, itu bisa mengakibatkan dampak yang menjadi panjang seperti itu. Menurut saya, tindakan seperti ini menunjukkan masih ada kurangnya empati dalam sistem pendidikan kita. Seharusnya siswa tidak diperlakukan seperti itu, walaupun si siswa ini dari kalangan kurang mampu seperti itu. Disinilah peran BK sangat dibutuhkan. BK bisa jadi advokat untuk siswa dengan cara mendampingi emosional siswanya, terus memberikan dukungan, dan membantu membenahi kebijakan sekolah supaya lebih adil dan inklusif lagi. Selain itu, sekolah juga perlu mencari solusi yang lebih baik lagi, seperti membicarakan dengan orang tua, dan bukan malah mempermalukan siswanya di depan teman-temannya, seperti itu. Karena udah di akhir pembicaraan, jadi kesimpulannya, pendidikan itu bukan cuma soal belajar, tapi juga soal bagaimana kita bisa memperlakukan manusia secara adil. Jadi untuk semua siswa, tanpa melihat latar belakangnya itu, mereka berhak untuk dihargai. Oke, karena sudah di akhir pembicaraan juga, jadi terima kasih untuk videonya.